Teman-teman, saya baru saja menemukan hidden gem, Nissan X-Trail. Jadi ini adalah mobil yang menurut saya ketika dieksplor lebih jauh punya banyak value, teman-teman. Pertama, dia adalah hybrid. Kedua, dia punya sistem penggerak all-wheel drive. Dan dua itu saja sudah cukup membuat dia menjadi mobil yang sangat menarik bahkan dibanding lawan-lawannya. Dan sekarang saya akan kupas lebih jauh kira-kira apa aja sih yang menarik dari Nissan X-Trail e-Power e-Force beserta minusnya. Ini ulasannya. Teman-teman, perlu saya info dulu bahwa X-Trail di evolusi terbarunya ini merupakan sebuah hybrid pertama kali, karena sebelum-sebelumnya X-Trail yang kita tahu adalah SUV yang nyaman dan lumayan perkasa gitu ya, mesin-mesinnya belum menggunakan hybrid. Jadi ini adalah premiernya dan ini punya banyak potensi, teman-teman. Jadi dia menggunakan hybrid serial ya, yang kalau dalam bahasa Nissan disebut e-Power. Bukan pertama kali e-Power diterapkan di Indonesia, Serena dan Kicks sebelumnya kan lebih dulu hadir. Nah, ini teman-teman, outputnya itu luar biasa menurut saya. Di depan punya 330 Nm baru di depan. Di belakang ada 195 Nm. Jadi soal torsi untuk menggerakkan semua roda itu gede banget. Sekali lagi, depan dan belakang, artinya dia berpenggerak all-wheel drive. Lalu teman-teman, tenaganya, depan itu 203 PS, yang belakang 135 PS. Artinya apa? Ini kalau soal kecekatan, keperkasaan, X-Trail e-Power itu sama sekali nggak ada masalah. Kami sudah tes 0 sampai 100 km per jam bisa tuntas dalam 7,1 detik. Di kelasnya, ini yang paling kenceng nih. Kalaupun bukan yang paling, salah satu yang terkencang yang ada di Indonesia saat ini di kelasnya, teman-teman. Jadi kita bisa bilang bahwa secara kecekatan, secara spesifikasi teknis, ini adalah mobil yang menggiurkan. Dan seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa ini sebuah hybrid, artinya ada dua sumber tenaga di mobil ini. Betul, ada mesin bakar 1500 cc, dan sebenarnya kalau dalam serial mesin bakar itu lebih berlaku untuk menjadi pengisi baterai. Jadi mobil sepenuhnya berjalan dengan motor listrik, lalu mesin bakar itu hanya untuk menjadi pengisi baterai. Mesinnya berapa cc? 1500 cc aja cukup. Dan itu udah cukup untuk mengisi baterai yang dibutuhkan, karena baterainya lumayan gede, lebih dari 1 kWh gitu ya. Bagi saya, teman-teman, X-Trail pertama yang membuat dia sangat menarik adalah dia hybrid dengan output yang luar biasa, baik torsi maupun tenaganya, pertama. Terus kedua, dia punya sistem penggerak all-wheel drive. Dalam bahasanya Nissan disebut e-Force itu ya, all-wheel drive yang memberikan traksi istimewa. Teman-teman, kita udah coba di jalan aspal, untuk menikung tuh enak banget karena traksinya oke. Bahkan ketika jalannya licin karena hujan gitu ya, air di aspal, dia tetap memberikan traksi yang mumpuni. Bahkan ketika bermanuver di kecepatan tinggi. Dan ketika kita tes di jalan dengan permukaan yang lebih menantang gitu, misalnya tanah atau pasir gitu ya, atau ya mungkin tanah yang ada tanjakan lalu menikung gitu ya. Kita sempat coba, teman-teman, nanjak lalu nikung ke kanan dengan banking yang lumayan tinggi gitu ya. Ini mobil nggak ada masalah. Ketika ban belakang kanan udah sampai menggantung, roda depan yang sedang mencari traksi itu ternyata dibantu sama roda belakang, kiri belakang, untuk mendorong mobil. Jadi saya percaya bahwa mobil di kelasnya yang hanya front wheel drive gitu ya, mungkin akan sangat amat kesulitan. Kalaupun nggak mau dibilang nggak mampu melewati obstacle itu. Tapi dengan all wheel drive-nya, X-Trail nih bisa nih. Bener bahwa dia bukan mobil off-road nih, ini adalah SUV urban gitu ya. Overhang-nya pun menurut saya lumayan menghambat dia ketika ngelewatin tanjakan atau lubang yang dalam gitu ya, overhang depan maupun belakang. Tapi secara traksi, teman-teman, ini oke. Jadi sekali lagi, meskipun dia SUV urban, tapi karena ada mode berkendara off-roadnya tinggal diaktifin aja, lalu kemudian traksinya terbagi secara pintar gitu untuk ngelewatin jalan yang lebih beragam.
dibanding mobil lain di kelasnya, ini adalah mobil yang lebih capable. Itu bagian pertama dari soal hidden gem ya. Outputnya luar biasa, tenaga torsi gitu ya. Lalu kemudian traksinya itu mantap teman-teman, asik banget. Dan sekarang saya akan masuk ke kelebihan berikutnya teman-teman, yang mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang bisa jadi teman-teman sudah tanyakan sedari awal. Fuel consumption. Jadi teman-teman, saya bisa bilang bahwa X-Trail di generasi ini adalah mobil yang sangat amat irit. Rute dalam kota 22 km per jam average speed bisa dapat 17,6 km per liter. Itu dahsyat sih untuk sebuah X-Trail ya. Saya nggak pernah punya pengalaman di X-Trail generasi sebelumnya yang bisa sedemikian hemat di jalan yang padat. Kita tahu bahwa X-Trail yang dulu ya, itu terkenal sebagai mobil yang nyaman, SUV yang gagah gitu, tapi bukan sebagai SUV yang irit. Dan ini bisa menepis stigma itu. Ini adalah mobil yang irit. Bener bahwa kita mesti melakukannya dengan eco driving, nginjek gas secara halus, manuvernya secara smooth gitu ya. Tapi bisa dicapai dengan angka sedemikian cemerlang. Lalu di rute kombinasi 50 km per jam yang mungkin simulasikan kayak di perjalanan luar kota gitu ya, dia bisa lebih baik. 23,6 km per liter. X-Trail teman-teman, buat dipakai road trip sangat mungkin gitu ya, memberikan efisiensi yang optimal, yang menyenangkan lah. Dan di rute tol mungkin teman-teman udah bisa membayangkan dengan dual motor, mesin mesti bekerja lebih giat untuk mengisi baterai. Fuel cost-nya nggak sebaik rute Dalkot maupun kombinasi, dapat 16-an kilometer per liter ya, 16,2 km per liter. Jadi buat saya fuel consumption itu sudah sesuai dengan ekspektasi X-Trail masa kini yang hybrid. Itu menjadi kelebihan berikutnya dari X-Trail hybrid. Ya, irit. Saya nyalain dulu teman-teman. Soal fitur, ini pun jadi kelebihan. X-Trail banyak fasilitasnya teman-teman. Yang kasat mata pun juga teman-teman bisa lihat panoramik, dia bisa dibuka juga jadi sunroof gitu ya. Lalu kemudian speaker dari Bose secara audio itu enak banget didengar. Layarnya baik yang head unit maupun instrumen itu gede-gede, visualnya menyenangkan. Mode berkendara, nih mode berkendaranya banyak teman-teman. Tadi saya sudah info ya, ada off-road juga. Selain off-road ada snow, auto, eco, sama sport. Dia juga punya hill start assist dan hill descent control. Ada EV mode, ada e-pedal. Jadi fiturnya oke. Lalu kemudian apa ekspektasi mobil zaman sekarang? ADAS gitu ya, ada juga. Lalu ada head-up display, kita bisa mengakses informasi secara aktual yang bahkan nggak perlu mata melihat ke bawah, nggak perlu ngeliat ke instrumen karena dipampang di windshield. Oke, dan yang saya suka ini teman-teman, jadi pengaturannya memang ada di dalam sub menu yang ada di head unit dan ini touchscreen ya. Tapi di menu-menu yang krusial, Nissan tetap memberikan tombol fisik volume nih yang benar-benar intens untuk kita gunakan gitu ya, buat ngatur kecil besar volume gitu, ada teman-teman. Lalu kemudian kamera buat kalau lagi parkir misalnya di lahan yang lumayan sempit gitu ya, mudah juga mencet kamera di sini. Gampang banget. Jadi saya pengen bilang bahwa ini fasilitas yang diberikan X-Trail kepada penumpangnya, nggak hanya pengemudi tapi juga penumpang yang bisa ngeliat ke atas gitu ya, ada panoramic sunroof. Oke. Fitur adalah kelebihan berikutnya dari X-Trail. Yeah. Akomodasi teman-teman. Saya pengen bilang bahwa ini menjadi kelebihan juga. Tentu saja kelebihan. Karena pertama, dia 3 baris bangku. 1, 2, 3. Betul. Ini 7-seater SUV. Jadi meskipun nggak selalu kepake gitu ya, sampai 7 bangkunya dipakai, tapi ketika butuh ada. Yang baris kedua saya mau tunjukin, ini udah di set untuk pengemudi setinggi saya 168 cm, sebenarnya rata-rata aja buat orang Indonesia, tapi teman-teman bisa lihat di sini. Yang paling mundur dia bisa lebih dari 10 jari.
paling maju, ya paling maju udah nggak nyaman ya. Ini mungkin 4-5 jari. Tapi teman-teman, ketika di paling mundurin atau bangku paling belakang itu nggak dipakai gitu ya, kita fungsikan sebagai kargo, ini lega banget teman-teman. Ini lega banget. Dan untuk perjalanan jauh ini oke. Termasuk armrestnya pun juga luas penampangnya, yang sekaligus jadi cup holder ya. Luas. Jadi bener-bener kayak kursi individual ya, kayak captain seat yang bisa memberikan akomodasi mumpuni dengan kenyamanan yang rasanya seperti individual. Ada sunroof panoramik, lalu kemudian ada curtain yang bisa memberikan privasi ekstra. Nah, catatannya adalah sebelum saya masuk ke bagian kekurangannya apa saja, benar bahwa ini 7-seater, tapi duduk di kursi paling belakang ketika saya sudah majuin untuk cukup beradab, biasanya kami set di sekitar 5 jari, 5-6 jari gitu ya. Di belakang tetap sempit teman-teman. Jadi hemat kami kayaknya lebih cocok buat anak kecil atau mungkin penumpang yang kakinya nggak terlalu panjang atau tubuhnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya nggak dipakai gitu ya, jadi barang ya oke. Bahkan ketika dijadikan ruang barang, belakang lantai rata, baris kedua juga lantai rata, ini enak banget teman-teman buat bawa barang. Yang terbagi 60-40, jadi ketika bawa barang yang panjang gitu, salah satu bangkunya ini masih bisa difungsikan untuk menampung penumpang. Jadi oke. Untuk akomodasi dia 7-seater. 7-seater itu nggak semua mobil di kelas ini punya 7-seater loh. Meskipun nggak yang lega-lega banget di belakang, tapi punya. Iya nggak? Lantas kekurangannya apa aja? Kayaknya saya bisa mulai dengan yang tadi saya sudah spill, yaitu soal akomodasi di baris ketiga teman-teman. Jadi itu menurut kami sempit ya, buat ukuran orang dewasa itu nggak nyaman. Jadi kalau teman-teman ekspektasinya adalah bakal kayak MPV gitu misalnya, ya nggak bisa senyaman itu. Ini secara dimensi lebih panjang dibanding Nissan Livina, sama-sama Nissan gitu ya, yang kayak expander. Tapi secara wheelbase dia lebih pendek, makanya secara akomodasi di interiornya agak sempit. Tapi balik lagi, itu bisa menjadi kekurangan tapi bisa menjadi kelebihan juga, karena kan bagaimanapun itu sebuah 7-seater. Itu pertama. Lalu kedua teman-teman, ini mobil sebenarnya udah capable ya, termasuk kemampuannya melewati jalan off-road gitu, tanah-tanah, fine. Masalahnya adalah spare tire-nya nggak ada teman-teman, diganti dengan tire repair kit. Bagi sebagian orang nggak bisa menepis sepenuhnya kecemasan kalau nggak punya ban serep. Kalau saya sih prefer mobil yang punya ban serep ya. Tapi saya bisa mengerti kenapa Nissan memutuskan untuk menempatkan tire repair kit aja, karena memang ruangnya udah terbatas. Kalau mau naruh ban segede ini, itu makan tempat di dalam. Jadi mungkin itu udah pilihan yang paling bijak ya, gitu. Yes, teman-teman, jadi saya bisa sampai pada akhir ulasannya. Semua kelebihan X-Trail, dia punya output yang mumpuni, lalu kemudian catatan akselerasi dan efisiensinya itu istimewa gitu ya. Dibungkus dengan harga yang menyenangkan, 795 juta, ya rasanya memang masih mahal ya. Tapi dibanding mobil di kelasnya apa misalnya, kayak Honda CR-V RS yang e-HEV yang sama-sama hybrid gitu, lebih kompetitif ini harganya. Yang X-Trail memberikan pertama adalah all-wheel drive, e-Force. Traksi oke, nggak hanya di on-road tapi juga di off-road. Meskipun bukan SUV off-road ya, tapi dia punya kemampuan menangani medan yang lebih beragam, satu. Terus kedua, dia memberikan 7-seater teman-teman. Meskipun belakangnya sempit gitu ya, tapi punya 7-seater. Apakah punya? Punya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan dia ada gitu. Dan kelebihan-kelebihan itu menurut saya mulai dari output yang perkasa, akselerasinya kencang, efisiensinya istimewa, terus kemudian traksinya fine di apapun medannya gitu ya. Dan harganya untuk sebuah mobil di kelasnya juga oke. Ya membuat saya berpikir bahwa ini adalah mobil yang value-nya bagus banget. Ini hidden gem nih di kelasnya. Bahkan apa, dibanding sama mobil dari brand Cina gitu, misalnya ada Wuling Action, ada PHEV, kan dia nggak ada all-wheel drive, nggak semuanya punya 7-seater. Jadi
X-Trail memberikan kita sesuatu yang menurut saya istimewa. Dengan harganya, dengan semua kelebihannya, ini adalah mobil yang perlu dipertimbangkan untuk SUV di kelasnya. Gimana menurut teman-teman? Oke apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya. Terima kasih.